Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih rahimakumullah, yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya, sehingga sampai detik ini Allah memberikan atau senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Tentu harapan kita besok pun, lusa pun, sampai akhir Ramadan diberikan kesehatan dan kemampuan menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 32, yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi orang Islam, umat muslim itu sudah dipilih oleh Allah. Artinya diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk mau memeluk Islam. Cuma yang jadi permasalahan adalah firman Allah selanjutnya, wa minhum zalimul li nafsihi, dan di antara mereka ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ibnu Katsir memberikan pengertian zalimul li nafsihi adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan atau mereka menganiaya diri adalah orang-orang yang melalaikan sebagian dari pekerjaan yang wajib atasnya dan mengerjakan sebagian dari hal-hal yang diharamkan. Yang wajib dikerjakan, yang haram dikerjakan. Ibaratnya yang halal dikerjakan atau dimakan, yang haram pun ya dimakan. Termasuk yang nggak jelas juga dimakan. Adakah orang Islam yang seperti itu? Ada. Sholat iya, tapi bermaksiat pada Allah juga iya. Atau sholat tidak menjadi sesuatu yang dipokokkan, ya, termasuk puasa iya, tapi hal-hal yang makruh, hal-hal yang mubah, hal-hal yang dilarang oleh Allah tetap dikerjakan. Ini namanya zalimul li nafsi. Nah, zalimul li nafsi itu nanti ibaratnya di akhirat besok orang yang orang yang bangkrut, orang yang amalnya habis untuk diberikan kepada orang lain. Karena apa? Karena nggak bisa jaga mulutnya, karena nggak bisa jaga matanya, karena nggak bisa jaga telinganya. Orang yang rugi. Nah, ini istilah kerennya adalah mufsid, orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang nggak dapat apa-apa. Sholat tiap hari jengklat-jengklit tapi nggak ada nilainya karena nggak bermanfaat. Nah, tentu kita tidak ingin termasuk golongan yang zalimul li nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Ibnu Katsir memberikan adalah orang-orang yang menunaikan hal-hal yang diwajibkan atas dirinya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan, tetapi ada kalanya dia meninggalkan sebagian dari hal-hal yang disunahkan, bahkan mengerjakan yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan ditinggalkan, atau yang dimakruhkan dikerjakan, yang disunahkan ditinggalkan.
Ya mungkin sebagian kecil saja yang disunahkan, yang dikerjakan. Ini termasuk muqtasid, termasuk orang-orang pertengahan, termasuk orang-orang yang ya ibarat 50-50. Ya, 50-50. Masuk surga enggak, masuk neraka enggak, ibaratnya seperti itu ya kalau menurut kita. Nah, tentu kita juga enggak ingin yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Adalah orang-orang yang mengerjakan semua kewajiban dan hal-hal yang disunahkan, juga meninggalkan semua yang diharamkan dan yang dimakruhkan, yang dimubahkan, dan bahkan yang dibolehkan pun ditinggalkan. Boleh itu. Ya, kalau darurat itu kan boleh. Tapi kalau orang itu selalu dalam keadaan darurat, nah itu enggak benar namanya. Darurat kok, enggak boleh. Itu. Jadi selalu yang terbaik. Sabiqum bil khairat itu senang dengan kebaikan. Bahkan kebaikan itu dia nilai. Saya sholat maghrib atau sholat isya saya kira-kira nilai untuk saya berapa ya? Kok saya rasanya belum pantas kalau nilai saya itu 7 atau 8 kayaknya belum pantas. Paling-paling 5, 6 gitu ya. Gitu ya. Jadi menilai diri sendiri. Maka sabda Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab oleh Allah. Bahkan di dalam pujian yang terkenal dari Abu Nawas itu, ila silas dunil hirdasi ala, gitu ya. Abu Nawas itu seakan-akan nyampaikan kepada Allah, ya Allah saya ini belum pantas masuk surgamu. Tapi saya nggak kuat masuk nerakamu, nggak kuat saya. Nah terus kalau nggak rahmatmu ya Allah, kalau nggak pertolonganmu ya Allah, saya nggak pantas masuk surga. Itu. Jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam hadis riwayat Ibnu Abu Tulhah ya, dan saya ringkaskan ini isinya menjelaskan bahwa orang yang aniaya diri di kalangan umat muslim, mereka akan diampuni. Mereka akan diampuni insya Allah. Tapi kuncinya adalah yakin, iman, dan mohon ampun. Kalau nggak yakin kepada Allah, nggak mohon ampun kepada Allah, ya nggak diampuni. Maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, orang yang pertengahan tadi, mereka akan dihisab dengan ringan. Dihisab seringan-ringannya. Hisab itu berat, Bapak Ibu. Kok berat? Iya. Kalau hisabnya yang hisab orang kafir, itu hisabnya bisa puluhan tahun. Menghisab itu 3 hari enggak. Gitu ya. Tapi bagi hisab yang ringan, ya mungkin setahun, 5 tahun, ringan itu. Ya, itu termasuk ringan. Tentu kita nggak ingin yang sampai dihisab bertahun-tahun kayak gitu tuh. Walaupun itu dikatakan ringan. Sedangkan orang-orang yang lebih cepat berbuat kebaikan, mereka dimasukkan surga tanpa hisab. Cepat. Nah, ini sudah jam 5:30. Segera siap-siap masjid. Nah, gitu ya. Kemudian ini sudah jam 7:04, sebentar lagi isya. Saya segera ke masjid. Jadi mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka berlakulah surat At-Taubah ayat 24. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah bersabda di suatu hari, syafaatku bagi orang-orang yang mempunyai dosa-dosa besar di kalangan umatku. Dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang orang sudah rajin ke masjid, sudah biasa ngaji, sudah biasa zikir, dengan mohon ampun saja sudah dihapus insya Allah. Tapi yang dosa-dosa besar, membunuh, mencuri, buat zina, memfitnah, syirik, dosa-dosa besar itu. Nah itu syafaat Rasul itu berlaku bagi orang yang punya dosa-dosa besar
yang sampai akhir hayatnya belum sempat taubatan nasuha, bertaubat yang sungguh-sungguh. Ini ya. Jadi ibaratnya orang itu sudah masuk neraka, ya, di dalam hadis yang cukup panjang, orang itu sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat cari umat Muhammad itu yang punya dosa-dosa besar. Ya, diambilin satu persatu. Ini. Kemudian orang yang dosa besar tadi minta syafaat kepada Nabi Adam, diurutkan. Kepada Nabi Adam, aku nggak bisa ngasih syafaat. Sampai turun lagi sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah yang memberi syafaat atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan syafaat pun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Quran yang kita baca setiap tadarus, setiap hari, itu bisa menjadi syafaat. Bahkan surga dan neraka pun ciptaan Allah itu bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka di sholat tarawih ini kan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kata Nabi, siapa yang melafadzkan itu 3 kali loh ya, maka surga akan minta kepada Allah, ya Allah, orang ini minta masuk ke tempatku ya Allah, izinkan ya Allah. Ibaratnya begitu. Sama wa a'udzubika minan nar tadi. Ibaratnya neraka, ya Allah, orang ini enggak mau atau minta perlindungan kepadamu, jangan masuk ke tempatku. Tolong hindarkan dari tempatku ya Allah. Ibaratnya begitu. Itu doa Allah, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar 3 kali. Jamaah rahimakumullah. Pada hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas yang saya ringkas, isinya adalah orang yang cepat berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Sama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu, keutamaan orang yang membiasakan diri sholat 5 waktu jamaah di masjid, itu salah satunya adalah melewati Shirathul Mustaqim secepat kilat. Jadi dari padang mahsyar sampai ke surga itu secepat kilat. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Apa mau lewat Shirathul Mustaqim? Yang lewat Shirathul Mustaqim itu bawahnya neraka jahanam, yang setiap orang pasti melewati, yang setiap orang nanti jalannya sama ketika hasil dari perbuatan di dunia. Kalau biasanya ke masjid terseok-seok, kadang malas, kadang ya nanti lewat di Shirathul Mustaqim ya terseok-seok itu. Tapi kalau bergegas segera ke masjid, itu insya Allah akan dilewatkan di atas Shirathul Mustaqim itu secepat kilat. Padahal informasi dari Nabi, lewat Shirathul Mustaqim itu Bapak Ibu, itu jalannya 40 tahun perjalanan Bapak Ibu. Perhitungan tahun di akhirat berbeda dengan tahun di dunia. Sehari di akhirat sama dengan 50.000 hari di dunia. 50.000 hari. 50.000 hari atau 50.000 tahun itu di dunia. Berarti kalau 40 tahun di akhirat, berapa tahun di dunia? Bisa bayangkan. Itu di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, orang yang pertengahan masuk surga, ya masuk surga berkat rahmat Allah. Makanya mencari rahmat atau berusaha ingin disayang oleh Allah. Ya, apapun. Dengan sholat kita ingin disayang. Dengan doa kita ingin disayang. Dengan infak kita pengen disayang oleh Allah. Dan yang ketiga, ya, sedang orang yang aniaya diri terhadap dirinya sendiri, serta orang-orang mereka berada di perbatasan antara surga dan neraka. Ya. Jadi tempatnya orang yang tadi aniaya diri tapi mohon ampun, yakin akan berada di antara surga dan neraka.
Dan masuknya surga nanti menunggu sekali lagi syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari jamaah rahimakumullah, jadikanlah kita orang yang sabiqum bil khairat, senang dan suka dengan kebaikan, senang dan suka dengan perintah Allah, senang dan suka dengan tuntunan Rasul, karena Allah lah yang menyelamatkan kita, Rasul lah yang menyelamatkan kita, sehingga Allah golongkan sebagai ibadakas sholihin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.